Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Sukanto SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Pageralang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Selamat pagi para mahasiswa STKIP Darussalam Cilacap. Pada kesempatan hari ini 30 Oktober tahun 2021 kita bisa baru bertemu karena beberapa hal untuk jadwal di pertemuan yang dulu saya tidak bisa hadir karena mohon maaf kesibukan saya. Untuk pembelajaran kita yaitu adalah BK atau bimbingan konseling dan alhamdulillah untuk tahun ini saya diberi mandat oleh Pokjar Sumyuh untuk membimbing para mahasiswa di mata kuliah bimbingan konseling. Saya pilih metode daring karena beberapa alasan. Yang pertama adalah sekarang memang belum 100% dibolehkan untuk bertatap muka. Yang selanjutnya adalah melihat antisipasi atau kehadiran dari para mahasiswa ini masih belum maksimal, sehingga jika saya menggunakan metode daring, insya Allah materi saya bisa tersampaikan walaupun mahasiswa tidak berangkat ke Pokjar. Baik, untuk hari ini kita akan langsung mulai saja tentang pengertian, tujuan, dan manfaat bimbingan konseling. Perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara bimbingan konseling, psikologi, dan psikiater. Yang pertama adalah bimbingan konseling, yaitu dimulai dari pendidikannya, yaitu dari FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jika ingin mengambil profesi menjadi konselor, agar bisa membuka praktek dan konseling, harus melakukan sekolah lagi, yaitu sekolah profesi yang biasanya diambil selama 1 hingga 2 tahun. Sementara kalau psikologi itu adalah fakultasnya sendiri, yaitu Fakultas Psikologi. Jadi mereka S1-nya yaitu mengambil jurusan psikologi. Kemudian untuk bisa membuka praktek atau membuka alat tes, berarti mereka harus sekolah lagi, yaitu sekolah profesi. Biasanya setahun atau 2 tahun. Berbeda dengan bimbingan konseling. Kalau bimbingan konseling hanya bisa melakukan bimbingan dan konseling di sekolah, tapi tidak boleh melakukan tes. Sementara kalau psikologi itu bisa melakukan bimbingan, bisa melakukan konseling, bisa melakukan terapi, dan bisa melakukan tes. Terus yang selanjutnya adalah untuk perbedaan dengan psikiater bagaimana? Itu awalnya adalah kalau psikiater awalnya mengambil jurusan kedokteran. Jadi diawali memang mereka adalah dokter umum dan dilanjut lagi untuk sekolah profesi kejiwaan atau kesehatan mental, atau sekolah profesi psikiater setahun atau 2 tahun. Itu baru bisa dikatakan psikiater. Jadi memang awalnya berangkat dari kedokteran atau dokter umum, baru mengambil spesialis, begitu. Jadi kita pisahkan dulu yang pengertian bimbingan itu sendiri dan konseling itu sendiri. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita mengenai bimbingan konseling. Jadi teman-teman juga sudah paham ya, bimbingan konseling itu biasanya diidentik dengan ruangan yang menerima anak-anak yang nakal. Padahal tidak. Sekarang sudah berubah image-nya. Jadi bimbingan konseling itu membantu rekan-rekan atau peserta didik supaya bisa mengembangkan minat, bakat, karirnya, membantu jalan pikirannya supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan peserta didik. Makna atau pengertian bimbingan konseling secara teoritis yaitu pemberian bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah
atau menggali potensi yang ada dalam diri peserta didik. Jadi memang bisa dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Dan bimbingan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa dengan guru, misalkan seorang guru atau wali kelas memberikan kepada peserta didiknya atau kepada wali muridnya. Nah, itu juga dinamakan bimbingan. Atau kepala sekolah yang memberikan bimbingan kepada para guru-gurunya, atau orang tua yang memberikan bimbingan pada anak-anaknya. Sementara kalau konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli kepada konseli atau klien. Kalau zaman dahulu disebut klien, tapi saat ini sudah berubah menjadi konseli secara langsung atau tatap muka. Dalam memecahkan masalah kehidupannya yang dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus, jadi memang tidak bisa diberikan secara sekali tatap muka. Jadi konseling ini harus dilakukan secara langsung atau tatap muka dan harus secara kontinu. Tidak bisa hanya sekali atau 2 kali. Minimal 5-6 kali pertemuan supaya bisa menuntaskan masalahnya. Mungkin ada teman yang bertanya, mengapa sih konseling harus dilakukan tatap muka atau secara langsung? Nah, supaya kita sebagai seorang konselor itu bisa melihat gerak-gerik atau apa yang dibicarakan oleh klien atau konseli itu, apakah real, bersungguh-sungguh, atau sedang berakting, atau sedang ada manipulatif di dalamnya. Kalau misalkan melalui video call atau SMS atau melalui WhatsApp, itu kita tidak bisa melihat ekspresi keaslian dari si klien atau konseli atau klien tersebut. Makanya harus secara langsung supaya bisa melihat secara langsung apakah yang disampaikan ini benar apa tidak. Apa yang disampaikan ini ada manipulatif ataukah hanya dibuat-buat atau sedang berbohong, itu semua bisa kelihatan. Nah, kita sudah bahas bimbingan itu apa, konseling itu apa. Lalu bisa kita tarik kesimpulan, ya, jadi kalau digabungkan pengertian dari bimbingan konseling secara teoritis adalah bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli atau konselor kepada konseli atau klien atau peserta didik atau siswa secara tatap muka, baik secara individu maupun kelompok. Untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara sistematis dan terus-menerus. Jadi, memang bimbingan konseling itu harus dilakukan secara profesional dengan orang yang memiliki basic ilmu psikologi atau ilmu kesehatan mental atau ilmu kejiwaan. Tapi kalau bimbingan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa bimbingan skripsi, bimbingan mata kuliah, atau bimbingan wali murid. Artinya bisa dilakukan secara umum. Tetapi kalau konseling harus dilakukan secara profesional, sistematis, dan terus-menerus. Kemudian, apa sih tujuan dari bimbingan konseling? Mengapa harus ada bimbingan konseling di setiap sekolah? Apalagi di SMP atau SMA. Diwajibkan ada guru bimbingan konseling atau guru BK. Dan saat ini bimbingan konseling juga mulai masuk ke ranah SD atau TK atau PAUD. Tujuannya apa? Tujuannya adalah secara khusus itu adalah untuk membantu peserta didik untuk bisa mencari tujuan perkembangannya. Seperti 4 aspek perkembangan, yaitu perkembangan pribadi, perkembangan sosial, perkembangan belajar, dan perkembangan karir. Jadi, kalau kita bahas satu persatu, tujuan bimbingan konseling itu adalah membantu individu dalam perkembangan pribadi. Seperti membantu peserta didik untuk menemukan dirinya atau memahami dirinya. Apa yang dia suka? Aku ini tipe orang seperti apa? Apa yang harus saya hindari? Apa yang membuat saya bisa marah? Apa yang bisa membuat saya stres? Dan sebagainya. Intinya, tujuan bimbingan konseling adalah membantu seseorang bisa menemukan dirinya, menemukan jati dirinya, menemukan kemampuan yang ada pada dirinya.
Kemudian dari sisi sosial, tujuannya untuk membantu pribadi atau individu untuk bisa lebih memahami orang lain. Dari sisi sosial, itu bisa diperbaiki cara kita menyesuaikan diri di mana kita berada, di lingkungan yang baru atau dimanapun kita sedang berada. Kemudian dari sisi belajar, sudah pasti ya, bimbingan konseling supaya bisa menemukan gaya belajar yang tepat untuk kita, atau supaya memotivasi kita untuk giat belajar lagi. Jadi bimbingan konseling harus bisa memotivasi peserta didik bisa lebih semangat lagi dalam belajar di sekolah. Kemudian dari sisi karir, mengapa di sekolah-sekolah ada bimbingan konseling? Ini penting sekali untuk menentukan karir mereka nantinya. Contoh, anak lulus SMA, dia kebingungan akan kuliah atau kerja. Jika kuliah, dia akan mengambil mata kuliah apa? Jika bekerja di mana? Nah, inilah peran dari guru bimbingan konseling untuk mengarahkan mereka sesuai dengan kemampuan, bakat, minat mereka nantinya. Yang selanjutnya adalah mengenai fungsi dari bimbingan konseling. Jadi, fungsi dari bimbingan konseling itu ada 6. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Contoh, fungsi pemahaman ini adalah misalnya ada anak yang ingin belajar sepeda. Nah, ini menurut bimbingan konseling itu harus difahamkan bagaimana sepeda dan fungsinya. Misalkan ada anak yang ingin belajar sepeda, ini harus difahamkan. Pedal untuk apa, stang untuk apa, rem untuk apa, dan sebagainya. Jadi fungsi pemahaman ini adalah seorang bisa memahami dirinya sendiri atau bisa memahami masalahnya. Yang selanjutnya adalah, yang kedua adalah fungsi pencegahan. Seperti tadi jika ada anak belajar sepeda, setelah kita memberikan pemahaman mengenai apa itu sepeda dan sebagainya, maka yang selanjutnya adalah fungsi pencegahan. Kita bisa memberikan perlindungan supaya misalkan jatuh itu tidak benar-benar terluka parah. Jadi ada fungsi pencegahan. Jika misalkan akan jatuh, kakinya harus turun dulu, tangan mengerem supaya tidak timbul luka yang lebih parah. Jadi pencegahan terjadinya masalah, tetapi memang masalah itu tidak ada yang bisa dicegah 100%. Seorang manusia itu memang membutuhkan masalah di dalam hidupnya untuk belajar. Maka dari itu, fungsi dari pencegahan ini dilakukan untuk orang-orang yang misalkan kecanduan narkoba. Nah, di situ kita bisa memberikan pemahaman dahulu dampak dari narkoba untuk orang-orang yang belum terkena narkoba. Kemudian pencegahannya supaya mereka tidak terjerumus ke dalam narkoba. Kemudian fungsi pengentasan. Ini adalah penyelesaian masalah. Misalkan dia ada masalah, kita harus bisa menyelesaikannya di tahap ketiga. Jadi tidak langsung kita menyelesaikan masalah ya. Fungsi BK itu pada saat bertemu langsung diselesaikan itu tidak bisa langsung selesai. Itu memang harus ada tahap-tahapnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi penyembuhan. Jadi setelah dilakukan pengentasan atau pengentasan masalah, sudah ketahuan nih dia berapa persen zat adiktif yang ada di tubuhnya. Kemudian penyembuhannya yaitu tadi dilakukan terapi, kemudian merubah lingkungan yang ada di sekitarnya. Juga sangat penting menarik diri dari lingkungan yang membawa diri dari kecanduan narkoba. Setelah itu melakukan penyembuhan yang dilakukan dengan cara pemeliharaan. Jadi sampai setelah mereka itu sudah mulai berkurang zat adiktif yang ada pada dirinya. Jangan sampai terulang lagi, memakai banyak lagi, itu tidak. Kita bisa memberikan sugesti atau terapi-terapi untuk bisa mengurangi candu itu, untuk tidak kembali ke masa lalunya. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Makanya di pemeliharaan ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan.
konseling itu memang harus beberapa kali pertemuan. Setelah dirasa permasalahan luka batinnya sembuh, itu tetap harus dirawat, dijaga supaya tidak timbul lagi. Jadi harus tetap dipelihara. Yang kemudian adalah yang terakhir adalah fungsi dari pengembangan. Jadi setelah masalah-masalah yang ada di situ sudah tuntas, sudah terselesaikan dengan baik, nah di situ kita mulai mengembangkan diri si konseli atau klien. Bagaimana cara si klien ini benar-benar move on dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Kita berikan kegiatan-kegiatan yang positif, menggali kemampuan-kemampuannya yang ada pada dirinya. Misalkan kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan olahraga atau skill-skill baru yang menjadi hobi atau minatnya. Misalkan dia suka hal-hal yang berbau teknologi, kita bisa berikan pelatihan secara digital atau teknologi sehingga dia bisa mengembangkan dirinya sendiri. Baik para mahasiswa, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Untuk tugas teman-teman di rumah, silahkan mencari kasus atau masalah yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya dengan tahapan-tahapan yang telah disampaikan tadi. Silahkan tugas dikirim melalui WA atau WA pribadi. Bisa diketik, bisa ditulis tangan, jangan lupa nama dicantumkan. Waktunya sampai pertemuan minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.